Oke, baik. Sebelum kita lanjutkan ini, saya akan perkenalkan dulu pemateri kita yang kedua, yaitu Bapak Halim Jaya Persada, SPD Guru. Ya, beliau saat ini mengajar di SLB Negeri Taman Winangun, Kebumen, Provinsi Jawa Tengah. Ya, nah beliau di sini berprofesi sebagai guru di SLB dan saat ini sudah selesai menempuh PPG prajabatannya ya. Wah, selamat ini Pak Halim sudah selesai gitu ya. Oke, materi kedua ini tidak kalah menariknya sahabat. Kenapa? Karena kita akan belajar bagaimana nih kita mengajarkan cooking class. Nah, ini pasti yang ibu-ibu pada senang nih. Cooking class, tapi melalui PJJ. Tapi yang ngajar bapak-bapak. Wah, hebat nih Pak Halim. Oke, Pak Halim. Silahkan, waktunya 30 menit dan nanti 5 menit sebelum selesai saya akan muncul di layar. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Yuli atas waktunya. Ya, sahabat luar biasa, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baiklah Bapak Ibu sekalian, sahabat luar biasa, di sini pada sesi 2 ini saya diminta oleh P4TK untuk sharing-sharing nih atau menceritakan bagaimana saya melaksanakan pembelajaran jarak jauh dengan materi kelas memasak seperti itu. Oke, bisa lanjut ke next slide. Ya, pelaksanaan pembelajaran kelas memasak jarak jauh. Mungkin bisa ke next selanjutnya. Ya, latar belakang kegiatan. Di sini saya sebelum memulai kelebihan bisa ya, oke, terima kasih. Jadi sebelum saya memulai kegiatan ini, saya sebelumnya memang sebelum adanya pandemi corona ini, saya sudah melaksanakan kelas memasak ya. Jadi memasak untuk anak-anak, tepatnya saya mengajar kelas 3 SDLB. Siswa saya adalah siswa yang memiliki hambatan pendengaran atau tunarungu seperti itu, dan alhamdulillah mendapatkan kesan yang positif baik dari siswanya maupun orang tua siswanya. Kemudian memberikan variasi pembelajaran bagi siswa. Jadi kami saat pembelajaran jarak jauh, materi kami rasa monoton sekali ya, misalnya bahasa Indonesia, menulis, matematika, menghitung, pokoknya samalah seperti yang ada di buku tematik siswa seperti itu. Nah, kemudian, kenapa saya kok memilih pembelajaran ini? Karena saya rasa bertepatan dengan momen yang pas, yakni saat bulan Ramadan, tepatnya bulan Ramadan di tahun 2020 atau 1441 Hijriah tahun kemarin seperti itu. Next, bisa lanjut ke slide selanjutnya. Ya, jadi sebelum saya melakukan kegiatan ini, pastinya saya harus memperhatikan berbagai aspek ya. Yang salah duanya adalah seperti yang ada di slide. Yang pertama adalah sebelum melaksanakan pembelajaran jarak jauh untuk kelas memasak ini, saya pastinya akan melakukan komunikasi dulu dengan orang tua siswa, yang mana bahan kemudian alatnya saya juga harus tahu kondisi di rumah siswa seperti apa, mungkin juga kondisi keuangan orang tua siswa seperti apa, karena juga berhubungan dengan penyediaan bahan yang mana bahan ini disediakan secara mandiri oleh siswa seperti itu, karena kita kan pada saat itu
masih pandemi masih bisa dikatakan masih sangat kuat sekali ya. Jadi pembelajaran yang tatap muka harus kita pending terlebih dahulu. Kemudian yang kedua adalah mencari sumber-sumber resep yang sesuai tema dan mudah untuk dipraktikkan untuk siswa bersama orang tua. Di sini karena momennya adalah bulan Ramadan, pastinya kalau hal masak-memasak nih paling dekat adalah untuk mempersiapkan menu buka puasa atau iftar seperti itu. Jadi menu-menu yang saya berikan atau resep-resep yang saya berikan kepada siswa dan orang tua adalah menu-menu yang bisa dikatakan sangat pas sekali untuk disantap saat berbuka puasa seperti itu. Next. Oke, jadi di sini saya akan menampilkan beberapa foto saat saya melaksanakan kelas memasak sebelum pandemi. Di sini materi yang kami sampaikan adalah membuat sandwich. Nah, kenapa membuat sandwich? Bapak Ibu tahu semua ya, yang namanya sandwich itu makanan sarapan yang sangat simpel sekali, bisa dibuat oleh siapapun, baik usia muda, remaja, dewasa hingga lansia seperti itu. Nah, dalam pelaksanaan kelas memasak ini sebelum pandemi, kami didasarkan pada ranah mengajar yang dijelaskan oleh taksonomi Bloom, yakni ada kognitif, afektif, dan psikomotor. Nah, di kognitifnya kita ajarkan anak bahan-bahannya sih, bahan-bahan memasaknya apa saja sih. Nah, kebetulan karena siswa saya ini adalah siswa dengan hambatan pendengaran atau tunarungu, jadi pengenalan nama-nama bahan, nama-nama alat ini menjadi sesuatu hal yang sangat-sangat penting sekali, Bapak Ibu sekalian. Jadi selain mereka memasak, mereka juga tahu, oh nama bahan ini A, nama bahan ini B. Jadi sekalian bisa menambah vocabnya mereka seperti itu. Kemudian juga untuk sikap efektifnya, di sini kami juga mengajarkan bagaimana sih sikap anak selama di dapur, bolehkah bermain dengan teman sebaya saat kita memasak seperti itu. Nah, jadi sikap ini kita juga membentuk siswa dari awal seperti itu. Lalu untuk psikomotornya, nah di sini kami juga mengenalkan bagaimana cara memegang pisau yang baik dan benar, bagaimana cara memotong, bagaimana cara kita mempersiapkan alat-alat dan bahan-bahan, misalnya mengambil piring yang tepat, kemudian bagaimana pokoknya kami beri contoh untuk bagaimana sih bergiat di sebuah dapur dengan baik seperti itu. Mungkin bisa next. Ya, jadi selama sebelum pandemi, saya melaksanakan kelas memasak ini tidak sendiri Bapak Ibu sekalian ya. Tentunya saya dibantu oleh rekan kerja saya, yakni Ibu Nurita, di mana Ibu Nurita ini sesuai dengan gambar yang ada di slide, Ibu Nurita sedang menjelaskan tentang pengolahan buah. Nah, untuk materinya ini kami pilih-pilih ya. Jadi gimana caranya kita menyampaikan kelas memasak ini dengan menu-menu dengan materi-materi yang mudah. Kalau di sandwich tadi adalah pengolahan bahan pangan berupa sayuran, dan yang diajarkan oleh Ibu Nurita ini adalah pengolahan bahan pangan berupa buah. Nah,
Di sini kita masih sama mengajarkan tentang ada kognitif, afektif, psikomotor, kemudian pengenalan bahan dan alat seperti itu. Oke, bisa next. Ya, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bagaimana saya melaksanakan kelas memasak saat pandemi corona atau pembelajaran jarak jauh. Jadi di sini pada awalnya saya juga ragu sih Bapak Ibu sekalian ya, jika saya mengadakan kelas memasak ini anak-anak bisa nggak ya, siswa-siswa bisa apa nggak ya. Nah, karena saya sudah berkonsultasi dengan orang tua masing-masing siswa dan sambutannya baik, oke, saya mencoba untuk resep pertama saya. Nah, resep pertama saya ini cukup mungkin kalau orang luaran mungkin kalau tidak tahu apa caranya, wah bikin cendol ini sulit dan lain sebagainya. Dan ternyata ketika saya research melalui media sosial ya, ternyata membuat cendol ini sangat mudah sekali dan akhirnya saya pilih menu ini untuk saya berikan ke siswa saya seperti itu. Dan hasilnya sangat memuaskan sekali Bapak Ibu sekalian. Jadi saya beri video tutorial bagaimana sih membuat biji cendol yang dengan bahan yang sederhana, bahan yang cukup mudah untuk didapatkan di lingkungan sekitar, karena kita kan tahu ya selama pandemi corona berkegiatan di luar ruangan dengan masa yang cukup panjang tidak disarankan. Jadi saya melihat atau mencari resep itu yang sekiranya bahan-bahannya mudah untuk didapatkan di lingkungan anak-anak saya seperti itu. Dan hasilnya sangat di luar dugaan sekali, anak senang, bahkan ada yang hasil bikinan biji hasilnya seperti abang-abang yang dijual di luaran sana. Jadi bagus sekali. Saya cukup amazed dengan dengan siswa saya ini gitu. Kemudian selama pandemi ini saya memberikan 6 resep gitu. Ada bikin biji cendol ini, kemudian ada membuat es kelapa muda buatan, lalu ada membuat biji salak, mie pok-pok, kemudian ada lagi membuat tahu isi, dan yang terakhir adalah permen susu. Next. Nah, ini saat anak-anak saya beri materi membuat es kelapa muda buatan. Jadi bahannya cukup simpel Bapak Ibu sekalian, hanya menyediakan bubuk jeli atau bubuk agar-agar, santan sedikit, kita masak seperti masak agar-agar atau jeli seperti biasanya, kemudian dicetak dan kemudian dikerok pakai sendok itu. Nah, saat mengerok ini anak-anak sangat suka Bapak Ibu sekalian. Jadi ada kegiatan yang mungkin mereka belum pernah lakukan. Kemudian ini diberikan materi seperti ini, jadi anak-anak cukup tertarik ya seperti itu. Dan saya bisa katakan resep yang saya bagikan ini yang membuat es kelapa muda buatan ini cukup sukses sekali, karena beberapa orang tua dan saudara dari siswa-siswa saya itu bisa dikatakan nggak menyangka gitu, oh ini ternyata bukan daging kelapa asli. Nah,
ternyata dari agar-agar atau jelly seperti itu. Dan yang lebih amazed lagi, yang membuat adalah anak-anak yang berkebutuhan khusus seperti itu. Oke, next. Ya, di sini saya akan menjelaskan manfaat kegiatan memasak untuk anak. Yang pertama adalah mengajarkan anak untuk lebih mandiri. Nah, memasak sendiri itu menjadi salah satu bisa dikatakan program bina diri untuk siswa yang berkebutuhan khusus ya. Jadi diharapkan nanti saat si anak tumbuh besar nanti, mereka tidak akan bergantung dengan orang tuanya, minimal bisa membuat susu sendiri atau membuat minuman yang ya cukup mudah seperti susu, teh, sirup dan lain sebagainya. Seperti itu. Lalu yang kedua, melatih anak untuk hidup sehat. Nah, jadi dengan kegiatan memasak yang melibatkan siswa, nah dia jadi tahu, jadi gini toh membuat biji cendol yang selama ini saya hanya hanya taunya membeli saja seperti itu. Kemudian setelah dilakukan berulang kali, mungkin ada timbul minat siswa ya untuk mencoba resep-resep lain bersama orang tua. Nah, kemudian selanjutnya adalah bisa melatih emosi anak. Nah, dengan memasak ini karena keadaan masih di rumah ya. Nah, wali siswa atau orang tua bisa memahami nih bagaimana Ya, Pak Halim, sepertinya mikrofonnya di mute ya. Coba dibuka dulu. Oh iya, Ibu. Iya, baik. Tadi sampai mana Bu? Tadi Bu? Melatih emosi sampai ya? Orang tua siswa berusaha memahami kondisi anak. Oh iya, ya. Jadi saya ulangi lagi, orang tua siswa lebih memahami potensi, kondisi dan karakter anaknya seperti itu. Lalu kita juga bisa nih memanage emosi anak. Jadi kadang kan memasakkan butuh waktu yang lama ya. Lah kita bisa jelaskan ini masak itu butuh waktu. Nah, kamu harus sabar. Nah, jadi anak bisa memahami makna sabar seperti apa, seperti itu. Kemudian ada mengembangkan rasa, sensitivitas rasa bagi anak. Nah, di sini anak bisa mulai mengerti rasa manis itu yang seperti ini, rasa asin itu seperti ini, rasa asam itu seperti ini. Jadi dengan giat memasak ini bisa dikatakan kita mengenalkan ya berbagai rasa, berbagai jenis rasa yang nantinya si anak sendiri bisa menyimpan untuk saat dia makan makanan yang beda-beda. Oh, ini rasanya manis, ini rasanya asin, ini rasanya asam, seperti itu. Lalu dengan melakukan kegiatan memasak, anak juga tahu manis itu dari gula, asin itu dari garam, asam itu misalnya dari dari cuka atau dari jeruk nipis seperti itu. Nah, jadi anak bisa tahu sumber-sumber rasa yang mungkin mereka belum tahu sebelumnya seperti itu. Dan selain itu anak juga bisa mengetahui mulai dari takaran bumbu, banyak kurangnya, misal kebanyakan gula itu rasanya kemanisan nih. Nah, misal kebanyakan garam rasanya keasinan. Nah, jadi anak bisa belajar untuk menakar seperti itu. Dan yang terakhir adalah bisa melatih kemampuan anak agar lebih teliti dan konsentrasi. Nah, di sini dengan memasak
biasanya si anak akan diberikan tugas-tugas seperti mencuci bahan makanan, mungkin juga bisa di tahap selanjutnya mungkin juga Bapak bisa dimintai tolong memotong seperti wortel atau bawang atau timun. Nah, ini kan butuh ketelitian. Jika anak diminta untuk mencuci bahan memasak, nah sampai mana ketelitian anak itu melihat ada kotoran-kotoran yang ada di permukaan misalnya sayur atau buah seperti itu. Nah, kemudian si anak juga bisa istilahnya bisa tahu saya memotong ini jaraknya sekian senti dari tangan sehingga saya tidak terluka atau terkena sayatan dari pisau itu. Nah, next. Nah, ini ada beberapa kiat-kiat jika sahabat luar biasa semua, Bapak Ibu sekalian ingin mempraktekkan memasak tapi jarak jauh seperti itu. Nah, yang pertama pastikan orang tua dan siswa siap untuk melaksanakan materi memasak jarak jauh. Seperti yang saya jelaskan tadi, kita sebagai guru sebelum memberikan materi harus tahu nih bagaimana kondisi siswa, memungkinkan atau tidak. Kemudian mulai dari pembelian bahannya, orang tua siswa terbebani atau tidak seperti itu. Nah, selanjutnya adalah mencari resep atau materi masakan yang semudah mungkin, sesimpel mungkin, jadi tidak bertele-tele ya, gitu. Kemudian jika penyampaian resepnya dalam bentuk video, nah sahabat luar biasa bisa nih mencari video yang singkat, padat, jelas seperti itu. Dan jika penyampaian resepnya menggunakan teks, nah sahabat luar biasa bisa memodifikasi resep yang mungkin mengandung vocab-vocab atau atau kata-kata yang mungkin sulit dipahami baik di siswanya maupun di orang tuanya seperti itu. Dan yang jelas jangan lupa selalu ingatkan kepada orang tua siswa tentang keselamatan kerja anak. Nah, kalau perlu siapkan P3K sebelum memulai kegiatan memasak ini. Next. Ya, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak Halim. Aduh Ya, Pak Halim, ini mah buka puasanya masih lama loh. Iya. Ini ngiler tadi lihat itu semua resepnya itu seger-seger, enak-enak. Wah, tanggung jawab ini nanti. Wah. Iya. Oke, baik, terima kasih banyak yang merasa terinspirasi Pak Halim gitu ya. Aduh, senang banget ini semuanya pada bilang mau, pada minta resep, pada banyak banget sudahan yang mau bertanya-tanya nih gitu ya. Baik, ini pertanyaan selanjutnya ini dari TK Al Hikmah. Ini menanyakan ke Pak Halim nih ya. Tadi kan ketika membuat resep itu kan diharapkan peserta didik itu akan paham bagaimana memahami resep tersebut gitu ya. Nah, mungkin Pak Halim ada contoh gimana sih cara menggambarkan resepnya itu, apakah dalam bentuk gambar ataukah tulisan, kemudian pakai bahasa isyarat karena kebetulan kan siswanya tuli ya gitu ya, siswa Pak Halim kan tuli. Nah, kemudian juga yang ataukah ada cara-cara lain? Mungkin bisa dijelaskan sedikit Pak Halim? Oh ya Bu Yuli, oke. Tadi ada yang tanya bagaimana cara memahamkan siswa ya. Nah, seperti itu. Kan jadi memasak itu kan butuh resep. Resep itu masuk bagian dari
kalau pelajaran bahasa Indonesia kita tahu ada teks prosedur. Nah, di mana prosedur ini tuh bisa kemas secara teks maupun video. Nah, waktu saya memberikan materi ke siswa, saya lebih memilih materi yang berupa video. Jadi siswa saya sambil melihat video nih, nah siswa saya bisa langsung praktekkan gitu. Jadi bisa katakan learning by doing seperti itu. Ada contohnya gitu ya? Iya, jadi langsung ada misalnya nih harus masukkan apa. Nah, jadi anak bisa membarengi seperti itu. Jadi learning by doing sangat membantu sekali untuk dalam pembelajaran masak ini seperti itu, Bu Yuli. Iya, oke, baik. Jadi kalau dengan caranya Pak Halim nih, sahabat, itu menggunakan video, sehingga di video itu tentu ada bendanya, kemudian ada namanya, bisa dituliskan di situ gitu ya Pak Halim ya. Sehingga siswa, karena kebetulan ini konteksnya dalam konteks PJJ ya, jadi tidak bisa ditunjukkan langsung, jadi menggunakan video, gitu ya. Ya baik, terima kasih Pak Halim. Ya baik, baik. Saya lanjutkan lagi nih pertanyaan untuk Pak Halim dari Ibu Ita Herawati. Nah, di sini Ibu Ita ini ingin mengajarkan cooking class ini untuk peserta didiknya yang tunagrahita. Bagaimana caranya? Apakah caranya berbeda atau tidak dengan yang tunarungu tadi? Nah, kemudian juga karena kan mereka itu daya pikir mereka di bawah rata-rata, mungkin ada strategi khusus gitu ya untuk memudahkan mereka belajar cooking class, karena harapan dari Ibu Ita peserta didiknya kalau sudah lulus bisa dibuat bekal untuk hidup gitu. Oh ya, oke. Ya, mencoba menjawab Ibu ya. Siswa untuk siswa tunagrahita. Nah, kebetulan di sekolah saya itu ada sebuah keterampilan boga, di mana rata-rata yang ikut boga itu malah anak C. Ya. Nah, kalau saya lihat di guru pengampunya itu, jadi sama seperti tadi, langsung learning by doing. Jadi kalau misalnya kita hanya menjelaskan saja, anak kan nggak paham ini harus diginiin, ini harus diginiin. Nah, jadi kita harus selalu membimbing siswa seperti itu. Gitu. Jadi memang agak repot ya. Cuman balik lagi kita harus melihat kondisi karakteristik dari siswa kita seperti itu. Nah, kemudian materi apa yang cocok, yang jelas bisa diberikan resep-resep yang mudah-mudah, yang yang simple dan nggak membutuhkan bahan yang banyak seperti itu. Ibu Yuli, mungkin ini saya mau share beberapa resep yang saya berikan kepada itu ditunggu sekali itu sama sahabat itu pada mau minta resepnya dong katanya begitu. Ini saya bisa share di mana Bu ini? Langsung nanti bisa diserahkan ke operator, bisa diserahkan ke Mbak Putri resepnya. Nanti resepnya silahkan diunduh di fasningkom.tkplb.id ya sahabat ya, ketika sahabat nanti melakukan presensi, di situ nanti bisa mengunduh gitu ya. Nah, oke. Baik, untuk ini ya Pak Halim ya, kalau tadi kan untuk tunagrahita itu memang betul, kita harus memahami dulu bagaimana karakteristik dari siswanya, dan biasanya untuk tunagrahita itu memang perlu pengulangan lebih banyak gitu ya, karena memang membelajarkan itu memang perlu setahap demi setahap dan memang perlu kesabaran gitu ya. Kalau pada prinsipnya sih semua sama ya, resepnya bisa dipilihkan yang aman,
yang apa ya, tidak membahayakan siswa gitu, yang mudah diawasi gitu ya. Nah, tadi sih resep-resepnya Pak Halim itu memang menarik tadi. Jangankan buat ngajar ya, buat kita nanti buka puasa lah udah oke banget itu tadi. Iya, langsung eksekusi Bu ya. Langsung eksekusi. Ya, Pak Halim, ini tadi kan sudah mau share itu tadi ya, apa namanya, resep-resep gitu ya. Kemudian nanti sahabat kan mungkin bisa melihat kembali. Nah, selama ini yang sudah dilakukan Pak Halim bersama dengan peserta didik, mungkin bisa dijelaskan. Ketika peserta didik mempraktekkan gitu ya, itu hasilnya ditunjukkan tidak? Karena kan kalau dalam PJJ kan kita pakai ini ya, pakai apa namanya, pakai media online gitu. Atau dikirimkan gitu. Waduh, kebayang deh kalau Pak Halim dikirimin semua hasil siswanya. Gitu. Kemudian atau misalnya terus bagaimana cara menilainya gitu, bahwa yang dilakukan oleh siswa ini sudah sesuai atau bagaimana? Apa sih yang mau dinilai ketika dengan aktivitas ini? Oh iya. Silakan Pak Halim. Ya, jadi gini Bu, sesuai dengan Ibu Yuli bilang tadi, ketika siswa sudah atau pada saat mengerjakan ya, itu saya minta kepada orang tuanya untuk jangan lupa fotonya Bunda atau bahkan videonya itu dikirimkan ke saya seperti itu. Kemudian untuk penilaian sendiri, nah untuk materi ini kan bisa dikatakan saya untuk hanya selingan saja ya, jadi kayak anak supaya tidak bosen saat selama pembelajaran ini gitu. Jadi pokoknya saya lihat siswa mengerjakan lalu hasilnya ada seperti itu, saya sudah anggap siswa itu aktif seperti itu. Oke, iya. Baik Pak Halim, ini juga ada yang bertanya ini. Cuman namanya saya bingung nih, namanya siapa Bapak atau Ibu, menulisnya manusia biasa. Ya. Ini siapa gitu ya. Oke, baik. Bagaimana cara yang efektif dan efisien ya mengajarkan masak bagi anak peserta didik yang tunanetra? Ini kayaknya semua bakalan ditanyain nih gitu ya, karena ini semuanya berupa aktivitas. Kalau aktivitas nih ketunaannya beda-beda pasti ditanyain gitu ya. Mungkin pastinya kalau untuk anak yang memiliki hambatan penglihatan ya, pengenalan alat-alat dulu yang paling penting kalau menurut saya. Jadi mulai yang ini namanya pisau nih, bentuknya seperti ini bagian tumpulnya, ini bagian yang tajamnya gitu. Kemudian mungkin juga pengenalan wajan, ini yang untuk bagian masaknya, ini bagian belakang. Jadi lebih ke kan kalau anak yang punya hambatan penglihatan kan lebih ke taktilnya ya Bu ya. Jadi lebih ke perabaannya seperti itu. Lalu pengenalan bahan-bahannya dulu, yang ini namanya sayur ini bentuknya seperti ini gitu. Jadi kalau kamu besok berikan sayur bentuk seperti ini, namanya ini, seperti itu. Nah, kemudian untuk pembelajaran masaknya, nah tentunya harus ada pendampingan yang sangat lebih ya, saya yakin, karena kan kita memasakkan dengan melihat dan sebagainya. Nah, untuk anak yang punya hambatan penglihatan ini harus ada pendampingan lebih pastinya seperti itu. Ya, kalau apakah selama ini ketika di sekolah Pak Halim, apakah di sekolah itu menyediakan alat-alat yang dimodifikasi untuk membantu anak-anak? Oh ya, mungkin kalau di luar yang memiliki hambatan penglihatan mungkin tidak ada Ibu ya. Jadi mulai dari alatnya ya seperti yang ada di pasaran seperti itu. Seperti yang digunakan pada umumnya. Ya. Nah, untuk yang siswa tunanetra sendiri, saat ini kita belum ada Bu siswa yang punya hambatan penglihatan yang mengikuti kelas memasak atau keterampilan boga seperti itu. Nah, mungkin harapan kami di sekolah kami kedepannya ada yang bisa ikut, jadi kami bisa sharing-sharing dan saling belajar seperti itu sih.
Ya. gitu. Oke, baik. Terima kasih Pak Halim.